Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Semoga hari ini hari yang indah, hari yang cerah. Allah berikan kita kesehatan, bisa menuntut ilmu bareng, belajar bareng. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum Madin, ya, dengan mata kuliah pengembangan kurikulum Madin, pengampunya Bapak Muhammad Fadholi MSI. Sejarah Madrasah Diniyah atau Madin bermula dari tradisi pendidikan Islam pada masa zaman sahabat dan tabi'in, di mana pengajuan agama dilakukan di masjid, tempat umum oleh ulama. Seiring waktu lembaga ini berkembang menjadi institusi yang lebih terstruktur. Di Indonesia, Madrasah Diniyah muncul seiring dengan perkembangan pesantren pada awal abad 20, menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam di masa penjajahan Belanda setelah Indonesia merdeka. Madrasah Diniyah terus berkembang dan kini tersebar di berbagai daerah, memberikan pendidikan agama yang lebih mudah diakses masyarakat. Inilah sejarahnya ya. Madrasah Diniyah itu ya kalau sekarang ya TPQ, TPA, dan lain sebagainya yang berbasis agama. Biasanya memang kalau zaman dulu sekolah itu banyaknya di negeri, sekolahnya setengah hari, sorenya nanti pergi ke TPQ atau TPA atau malamnya. Jadi memang anak-anak zaman dahulu itu semuanya ngaji. Zaman saya dulu juga ngaji. Jadi memang ngaji ke musola ataupun ke masjid itu sorenya. Jadi kayak indah gitu dulu. Nah sekarang itu beda. Bedanya itu ada yang kayak di Ulul Albab full day, sudah capek anaknya. Terus nanti kadang ada orang tua yang habis maghrib di tempatnya ada ngaji, ada TPQ ya baru. Tapi rata-rata kalau sudah ya agak kasihan ke anak lah, terforsir tenaganya sehari udah belajar gitu. Makanya itulah sejarah Madrasah Diniyah, bahwa memang penting sebuah lembaga, sebuah madrasah, apalagi berbasis agama itu memang sangat penting untuk membentuk anak. Madrasah Diniyah di SDIT Ulul Albab, karena sebenarnya di SDIT itu sudah full day. Cuman memang dulu awal mulanya itu yang diniyahnya itu setelah duhur, dari jam 1 sampai asar itu masuk di diniyahnya. Karena dengan perkembangan waktu dan evaluasi, Madrasah Diniyah di SDIT Ulul Albab akhirnya dirubah jamnya. Karena pembelajaran Al-Quran itu kalau habis duhur itu ya agak-agak jam-jam ngantuk, jam-jam ngantuk. Akhirnya dirubah untuk yang metode qiraatinya ditaruh di pagi, fresh ya, anak-anak masih fresh. Terus nanti yang pembekalan agamanya di mentoring nanti jam 2 gitu. Ini nanti ada jadwalnya. Madrasah Diniyah di SDIT Ulul Albab merupakan bagian dari kurikulum yang melengkapi kurikulum dinas dan lokal. Di SDIT Ulul Albab memang dua kurikulum ya. Ada dinas dan ada kurikulum yayasan atau lokal. Jadi memang dua-duanya dipakai, makanya ya saling melengkapi saja. Dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam di luar pelajaran umum. Memang kalau di dinas memang mayoritas ke umum, dan kalau di lokal ada pembelajaran agamanya. Kurikulum Madin di SDIT tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari serta pembentukan karakter dan ketakwaan siswa. Pendidikan di Madrasah Diniyah menciptakan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pendidikan agama, membentuk siswa yang seimbang secara intelektual dan spiritual serta memiliki akhlak dan tanggung jawab sosial. Jadi memang dua-duanya berjalan bareng supaya anak ini tidak hanya bisa kognitifnya, juga bisa praktek agamanya. Nah, dari tujuan Madin memberikan pendidikan agama secara komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya terbatas pada aspek teori, tetapi juga pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di SDIT memang ya ada sholat jamaah, terus ada dzikir bersama, terus ada
apa itu doa dan lain sebagainya. Semuanya adalah praktek dan ada teorinya juga. Makanya dua-duanya ini harus berjalan bareng supaya anak itu bisa mengamalkan apa yang ia dapat dan nanti dia bisa mengamalkan di tempat yang lain atau di lingkungan keluarga masing-masing. Yang kedua adalah fokus Madin, pembentukan karakter dan ketakwaan siswa serta memberikan keseimbangan antara pendidikan umum dan agama. Memang kalau hanya umum saja itu kadang-kadang kita miris ya. Anak-anak yang sudah lulus SD, lulus SMP itu tidak bisa wudhu, tidak bisa baca doa untuk kedua orang tua, itu agak memprihatinkan memang. Makanya dari sisi dua kurikulum ini, kurikulum Madin dan kurikulum dinas, semuanya berjalan bareng atau seimbang. Terus hasil Madin, siswa memiliki akhlak yang baik, beradab dalam pergaulan, serta paham akan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan anggota masyarakat. Memang ada tujuannya, bukan hanya sebagai kurikulum saja, tapi ada tujuannya. Nanti hasilnya apa? Ya tujuannya Madinnya berhasil itu ya anaknya berakhlak, anaknya beradab, dengan guru, dengan teman, dengan lingkungan itu beradab. Itulah nanti hasil dari Madin. Kalau profil sekolahnya adalah, ini sedikit aja, mungkin banyak yang sudah tahu. Alamat sekolahnya di Jalan Bahari, Desa Karanganom. Itu ada nomor teleponnya, ada websitenya, ada emailnya, kepala sekolahnya, dan lain sebagainya. Ini profil. Dan mungkin sedikit sejarahnya singkat, yaitu SDIT didirikan di tahun 2002. Ya cukup lama, dengan tujuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan akademis. Nama ulul albab yang berarti orang berakal, ya niatnya ke sana supaya anak itu pinter dan berakal gitu ya. Mencerminkan visi sekolah untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Ini semua sekolah memang tujuannya ke sana ya, mencetak generasi cerdas berakhlak mulia. Dengan dukungan masyarakat, sekolah ini terus berkembang sebagai salah satu pilihan terbaik di Wuleri. Pendekatan pendidikan yang terpadu antara lain pengetahuan dan ajaran Islam. Kalau visinya mewujudkan generasi Islami beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak karimah, berilmu, kreatif, mandiri, berprestasi dan peduli terhadap lingkungan. Nah, ini komplit ya, semua sekolah juga nanti seperti ini. Yang kedua adalah misinya menyiapkan generasi Islam yang berakhlak, berakidah sholihah, berakhlak karimah serta taat beribadah. Ini semuanya misi-misi ini misi-misi yang baik. Ini harapan pendiri dan lain sebagainya supaya nanti mencetak generasi yang baik juga. Untuk fasilitas ruang kelas yang nyaman, alat peraga dan lain sebagainya, ini memang sengaja tidak ditampilkan karena nanti riak ya. Ada perpustakaannya, ya. Sebenarnya ada. Izin. Ruang olahraga ini bukan ruang ya, tapi lapangan. Terus masjid sekolah ini alhamdulillah punya masjid sendiri. Kantin Siat ini berbentuk koperasi, jadi memang semua akses jajan, semua seragam dan lain sebagainya ATK itu ada di koperasi. Alhamdulillah cukup membantu, jadi tidak harus keluar. Itu ya. Ini yang fokus kita, analisis kurikulum Madin di SDIT. Kurikulum Madrasah Diniyah di SDIT merupakan bagian penting dari sistem pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. Tujuannya pendidikan Madin tadi sudah, kurikulum Madinnya peningkatan pemahaman agama, belajar Al-Quran dengan metode Qiraati 4 jilid, tahfidzul Quran dan pembentukan generasi yang seimbang. Jadi ada 4 ya, jadi pemahaman agama, belajar Al-Qurannya dengan Qiraati 4 jilid. Ya, ini memang fokus di Qiraati, terus ada tahfidzul Qurannya dan pembentukan generasi yang seimbang. Jadi memang ada mentoring, ini kayak Madinnya seperti itu. Untuk selanjutnya jadwalnya ini ya. Kalau Qiraati memang evaluasi dari yang dulu kemarin tadi saya bilang habis zuhur kurang efektif, maka ditaruh di pagi jam 7.30 sampai jam 8 setengah jam untuk Qiraatinya. Nanti tahfidznya setelah itu mengikuti jenjang per kelas sampai zuhur, beda-beda kelas karena kita ada 18 rombel, jadi sampai zuhur tahfidznya. Terus nanti jam 2-nya adalah mentoring. Nah, ini yang kita ajarkan adalah yang hari Senin doa harian, hampir semua doa.
Nanti anak memang diajari dan dipraktekkan untuk doa dari bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk hari Selasa adalah mahfudot, ya. Jadi mahfudot itu kata-kata mutiara. Rabunya adalah hadis-hadis pendek, fokus kepada tema, itu sudah ada. Dan yang Kamisnya adalah Asmaul Husna. Ternyata JSIT itu wajib ada Asmaul Husna. Itu. Jadi memang fokus di sana biar nanti anak-anak juga ternyata ya lihat dari keutamaannya luar biasa. Barang siapa yang membaca dan menghafal Asmaul Husna itu adalah pintu masuk surga. Itu luar biasa ya. Jadi kalau kita itu ya tahu nama-nama Allah yang baik, yang indah. Hari Jumatnya adalah tasmi, ini berkaitan dengan tahfidz. Ini hari Jumat dari pukul 7:30 sampai jam 8:30. Ini adalah bukunya, pakai Qiraati jilid 1, lebih ke kalimat yang putus-putus, yang kedua nanti bersambung, yang ketiga adalah nanti ayat, yang keempat lebih ke Al-Quran. Insya Allah kalau lulus Qiraati ini insya Allah anak sudah bisa membaca. Dan ini sudah ditekankan, sudah ada banyak perubahan, sampai gorib. Gorib ini kalau bahasa qiraatinya itu kalimat-kalimat yang asing dalam Al-Quran. Ini kita pelajari juga. Nanti saya kasih tahu di akhir. Selanjutnya, penilaiannya. Kalau penilaian mentoring masih pakai, nggak sampai terbukukan, dia karena maunya praktek, yang penting anak nanti sholat jamaahnya bagaimana, wudhu dan apanya nanti tentang praktek saja, belum ada penilaian, hanya sewaktu-waktu saja nanti ada praktek ibadah, itu ada harian. Kalau penilaian qiraati sudah pakai daily book, dia ada nanti kalau setiap setoran individu itu satu mukanya kalau dia lancar dia akan naik, dan selanjutnya. Dan nanti ada tesnya juga. Tes kenaikan jilid. Untuk penilaian tahfidz juga ada di buku daily book juga. Setiap siswa juga sudah menyetorkan minimal 3 ayat dan lain sebagainya. Kalau mampu ya bisa berlanjut. Nanti kalau belum mampu akan diulang. Seperti itu. Untuk analisis SWOT-nya Madin di SDIT Ulul Albab. Untuk kekuatan, strength, kurikulum terintegrasi antara pendidikan Islam dan umum. Jadi ini memang sudah berjalan dua-duanya. Pengajaran yang sistematis dan didukung tenaga pendidik yang kompeten. Kalau qiraati memang harapannya semua guru itu punya syahadah ya. Itu tujuannya ke sana. Karena kalau nggak bersyahadah itu dia nggak akan mampu untuk ngajar. Karena orang yang ngajar itu harus belajar kan gitu. Nah, itu ada syahadahnya. Insya Allah dalam guru di SDIT ada sekitar 10 yang bersyahadah atau berapa itu. Terus yang ketiga, lingkungan Islami dan fasilitas mendukung pembentukan karakter siswa. Ya alhamdulillah di SDIT sudah ada masjid, sudah ada tempat wudhu yang banyak dan lain sebagainya. Ini insya Allah mendukung untuk fasilitas keagamaan. Terus dukungan kuat dari orang tua dan komunitas. Ini memang yang kita harapkan ya. Semua wali murid itu mendukung. Itu nanti kita akan mempunyai program keagamaan itu akan berjalan dengan lancar, karena tanpa dukungan kita tidak akan bisa berjalan. Yang peluangnya, peningkatan minat orang tua terhadap pendidikan agama, ini alhamdulillah semua ini juga semua orang tua. Yang kedua, pengembangan teknologi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga, potensi perluasan program pendidikan berbasis Islam yang komprehensif. Ini ya peluangnya nanti arahnya ke sana. Jadi semua kerjasama biar nanti program-program keagamaan di SDIT itu berjalan dengan baik. Kalau kelemahannya, keterbatasan waktu untuk materi agama, karena kita pakai 2 kurikulum, ya wajar. Jadi memang kurikulum dinas lebih banyak dan materi agamanya ya terbatas gitu. Untuk tantangan menjaga kualitas pengajaran agama terutama dalam Al-Quran dan hadis, ya ini juga tantangan kita. Memang kadang-kadang kita miris ya, lulus SDIT belum bisa baca Al-Quran itu miris. Nah itu yang menjadi tantangan kita.
khawatir gitu. Tapi memang ada, tapi tidak banyak, 1-2 anak yang mungkin kadang ya kita maklumi saja karena memang otak anak itu berbeda-beda dan dari latar belakang yang berbeda-beda dalam penerimaan. Terus metode pengajaran yang monoton bisa mengurangi motivasi siswa. Ya memang kita harus jadi guru yang kreatif dan inovatif. Jadi supaya anak itu nyaman dan pembelajaran berjalan dengan baik. Fasilitas pendidikan agama yang masih terbatas, betul. Karena kalau fasilitasnya itu nggak memadai, memang pembelajaran itu agak sulit. Baik praktek dan lain sebagainya itu kalau nggak ada fasilitas yang memadai memang kurang baik. Untuk ancaman persaingan dengan lembaga pendidikan lain seperti pesantren, ya ini nggak hanya pesantren, semua lembaga pendidikan memang bersaing. Tapi persaingan di sini bukan persaingan yang bebas, tapi memang enggak apa-apa kalau semakin banyak anak-anak di Wuleri ini yang paham agama, paham Al-Quran, insya Allah Wuleri akan berkah. Yang kedua, perubahan kurikulum pendidikan nasional yang bisa mengurangi jam pembelajaran agama, betul, karena memang dinas itu cukup banyak dan itu penting. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum sesuaikan dengan kebutuhan zaman, tambahkan proyek berbasis pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler agama. Jadi memang pengembangan kurikulum penting sesuai dengan zamannya. Jadi kita harus mengikuti. Kalau zaman sekarang pembelajarannya pakai proyektor, ya kita harus mengikuti. Apalagi nanti di zaman-zaman ke depan. Pemanfaatan teknologi ya ini penting. Semua guru ya wajib bisa diusahakan. Gitu. Nggak yang muda, nggak yang tua, semuanya. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, jalin komunikasi dan keterlibatan orang tua dalam kegiatan Madin. Ya kadang-kadang memang semuanya ya orang tua itu pengen lah supaya anak yang kita ajarkan di sekolah itu di rumah juga diajarkan orang tua gitu. Gitu. Jadi memang yang agama yang terbatas, tidak apa-apa. Memang seperti itu. Terus keterbatasan dana dan sumber daya untuk pengembangan program. Kalau kita ingin program yang aneh-aneh, yaitu sumber dayanya memang harus ada dan dananya juga harus ada. Ya termasuk SDIT ini banyak kegiatan. Itu kalau dihitung-hitung 1 tahun itu enggak usah dihitung ya. Uangnya banyak. Perubahan sosial dan budaya semakin mengarah pada sekolah ini. Kepinginnya semua pendidikan itu memang membentuk karakter anak. Jadi anak lulus dari pendidikan kita itu berakhlak, beradab yang baik, itu bisa baca Al-Quran itu sudah luar biasa. Itu nanti kalau ditanya sudah pernah mendoakan orang tua tiap hari, ya ini sudah luar biasa ini kalau sudah ada lulusan pendidikan SD itu sudah seperti itu, luar biasa. Itulah jadi harapannya ke sana. Yang masukannya untuk Madin di SDIT, peningkatan kualitas pengajaran, rutin latih guru dan gunakan metode interaktif dengan teknologi dan media digital. Nah, ini perkembangan zaman ya. Jadi gurunya harus ada pembelajaran, ada pelatihan guru, workshop dan lain sebagainya supaya guru-guru ini berinovasi, berkreatif, pembelajarannya nanti tidak monoton. Jadi mungkin pakai media dan lain sebagainya, tapi ya lagi-lagi ke fasilitas. Nek tiap kelasnya ada proyektor, ada nih ya mungkin akan nyaman. Yang kelima, peningkatan fasilitas. Ini semuanya ya, masukannya supaya fasilitas tentang keagamaan itu dilengkapi belajar. Yang kedua, evaluasi berkala. Memang ya ada evaluasi supaya anak-anak ini merasa kayak ada tesnya. Nah, jadi tentang wudhu, tentang hafalan hadis dan lain sebagainya itu memang harus ada evaluasinya. Tidak hanya habis belajar langsung selesai. Mungkin itu aja teman-teman. Untuk kesimpulan, Madin di SDIT Ulalaba program pendidikan agama yang fokus pada tahfidz dan qiraati. Program tahfidz membantu siswa menghafal Al-Quran dengan bimbingan terstruktur, sementara qiraati mengajarkan bacaan Al-Quran yang benar sesuai tajwid. Kombinasi kedua program ini membentuk dasar kuat dalam pemahaman agama dan karakter Islami siswa. Program didukung oleh kurikulum yang integrasi dengan pendidikan umum dan lingkungan Islami, dan tenaga pengajar kompeten. Untuk pengembangan lebih lanjut diperlukan peningkatan dan pengajaran berbasis teknologi, evaluasi berkala, dan kolaborasi lebih erat dengan orang tua dan lembaga keagamaan. Itulah Madin yang ada di
SDIT Ulul Albab. Mungkin itu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.